Hari ini saya masih menyampaikan hal yang berhubungan dengan apa yang saya sampaikan minggu lalu. Dan saya merasa bahwa pemberitaan firman ini penting untuk kita mengerti terlebih-lebih bahwa keadaan situasi yang sedang melanda dunia, semua orang banyak mengalami kesedihan, kesulitan, kesusahan, bahkan ada yang atau tidak sedikit yang berduka akibat dari COVID yang cukup besar dan nyata melanda dunia. Jikalau 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu saya melihat di internet tentang seberapa jumlah yang terkena COVID, itu sebesar 33 juta orang lebih. Belum sampai hari ini Bapak Ibu, namun beberapa negara kembali lockdown termasuk Jerman. Bahkan di beberapa tempat harus disimpan kontainer untuk menyimpan jenazah yang ada oleh karena belum dapat dikuburkan. Dan yang mati Bapak Ibu Saudara hampir 1 juta lebih. Begitu juga bencana-bencana alam yang juga tidak berhenti menimpa umat manusia hari-hari ini. Demikian pun juga pengangguran, di mana-mana orang banyak yang tidak bekerja. Bahkan beberapa kali saya melihat orang tua yang sudah berumur 50, hampir 60 masih bawa panda pakai motorsikal. Semuanya adalah untuk menghadapi situasi sulit yang ada, sehingga mereka harus bekerja untuk memenuhi keperluan mereka. Dan itulah yang berlaku. Sehingga hari-hari ini ada orang berubah, yang baik jadi yang jahat. Ada orang mulai berubah, sesuatu yang salah jadi dibenarkan. Yang secara awalnya saudara haram jadi dihalalkan. Dan juga tidak sedikit ada banyak anak-anak Tuhan juga terlibat di dalamnya. Yang akhirnya saudara mulai menjauh dari Tuhan dan tidak hidup dalam kebenaran Allah. Hari ini tema yang saya sampaikan adalah ditabur benih yang baik, terkadang ada saja yang tumbuh yang mengganggu. Tema pagi ini adalah ditabur benih yang baik, terkadang ada saja tumbuh yang lain yang ikut mengganggu benih yang kita tabur. Sebelum saya lebih lanjut masuk ke dalam firman Allah tentang poin-poin ini, saya mengajak kita bersama membuka firman Allah dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-13 sampai 14. Kita baca bersama-sama dengan bersuara 1, 2, 3. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Katakan amin. Teruskan lagi. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Katakan amin. Jadi dikatakan tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan apa saudara? Berbahagia. Jikalau ayat yang ke-13 berkata, jikalau kamu rajin berbuat baik, siapakah yang mau berbuat jahat terhadap kamu? Kalaupun kamu berbuat baik, ada pula yang jahat. Saudara, ada satu statement yang saya coba tuliskan di sini adalah ketika kita menanam padi, tidak lama kemudian rumput pun ikut tumbuh. Betul yang pernah tanam padi?
Ketika kita menanam padi, tidak lama juga atau akan tumbuh juga rumput di tengah padi itu. Tetapi ketika seseorang menanam rumput, tidak akan pernah padi turut tumbuh. Coba angkat tangan siapa yang pernah tanam padi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Termasuk saya. Saya juga waktu masih kanak-kanak tinggal di sebuah desa. Dan sawah kami cukup luas. Kami punya kerbau 6 ekor. Jikalau musim membajak, saya juga ikut membajak dengan kerbau. Karena bapak saya adalah seorang cikgu, ya, dia cikgu, maka saudara kalau mau panen, murid-muridnya akan disuruh pergi untuk ikut panen. Maka setiap panen saya masih ingat rumah kami penuh dengan padi-padi sampai disusun itu goni-goni sampai di atas saya, kadang-kadang kita takut jatuh menimpa kita karena begitu tinggi. Dan sawah kami begitu banyak kami tanam, walaupun ada sebagian yang kita sewa tanah karena tanah kita tidak terlalu luas. Tapi saudara begitu banyak karena setiap 4 bulan kita akan panen karena kita menanam padi yang 4 bulan sudah menuai. Jadi dalam 1 tahun boleh 2 kali panen. Namun saya masih mengingat Bapak Ibu ketika beberapa lama waktu ditanam padi, maka saudara kerja kami adalah tidak lama kemudian akan pergi mencabut rumput Bapak Ibu. Karena sawah di Sumatera di tempat kami adalah sawah yang bukan sawah seperti yang terbiasa ditanam di Sarawak, mungkin di gunung-gunung, di bukit-bukit. Kami adalah sawah yang selalu diolah di situ-situ saja. Tanahnya mesti dibajak, mesti dikasih baja. Dan rumputnya mesti dicabutin. Hamanya mesti di-spray. Yang peliknya Bapak Ibu, ketika kita tanam semuanya kita bersihkan, kita bajak dia dengan pakai kerbau. Belum masa itu traktor, ada juga yang pakai traktor, tapi masa itu kita pakai kerbau sekitar tahun 80-an. Lalu saudara kita haluskan tanahnya, kita bersihkan, rumput-rumput pun tidak ada satupun yang tumbuh. Lalu ditanamlah. Tidak pakai apa itu, tapi pakai jari. Saya masih mengingat kalau saya menanam, saudara cepat tangan ya, ramai-ramai 3 orang, 4 orang. Coba zaman itu ada Facebook Bapak Ibu. Mungkin saya pun akan live streaming untuk menanam padi. Ya, begitu seronok Bapak Ibu Saudara. Tapi setelah ditanam mungkin 2 minggu atau 1 bulan, rumput pun mulai tumbuh. Entah dari mana itu rumput datang. Tapi dia tumbuh Bapak Ibu. Lalu kita pun bergotong royong, kadang-kadang satu keluarga, kadang-kadang sekampung gantian. Ya. Minggu ini kami punya sawah ya, minggu depan kamu. Dan yang buat saya anak-anak ketika selesai panen disabit, tidak lama kemudian tumbuh lagi padi dan keluar. Itu boleh diambil, termasuk ke ladang orang. Boleh kita ambil, orang tidak akan marah. Itu boleh diambil. Dan masa itu Bapak Ibu, kami sering buat itu, kami dapat, kami jual untuk kami sendiri nikmati sebagai seorang anak. Dan sungguh seronok sebenarnya jadi petani Bapak Ibu. Bahkan hari-hari ini sangat digalakkan anak-anak muda menjadi seorang petani yang modern, yang komersil. Maka jangan malu menjadi seorang petani anak-anak muda. Walaupun engkau keluaran degree, master, bahkan mungkin doktor. Karena hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, hanya petani yang boleh, yang maju hari-hari ini.
Jadi jangan terlalu bersemangat Bapak Ibu. Kalau harus sekolah tinggi pun tidak harus, dan harus memang sekolah tinggi. Tetapi kalau ada ladang Bapak Ibu Saudara yang banyak, yang luas, saudara siap kerjakan, kerjakanlah. Ya, sawit pun sekarang luar biasa, 1 tan. Terakhir kami pergi ke Miri, saya lihat 1 tan 690. Dalam hati saya, tinggal 10 ringgit lagi, baru 700. Wah, jadi para pengusaha sawit sekarang jalannya agak lain sedikit. Ya. Bagi yang tak ada sawit, ya, jalannya pun agak beda. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, statement yang saya katakan tadi, ketika kita menanam padi, maka rumput pun ikut tumbuh. Namun ketika Bapak Ibu menanam rumput, padi tidak akan pernah tumbuh. Saudara mengertikah makna dari statement yang saya katakan ini adalah, dalam kebaikan yang kita kerjakan, kadang-kadang hal yang tidak kita harapkan akan menyertaimu. Ketika yang baik yang kau lakukan Bapak Ibu, kadang-kadang orang lain akan meresponnya dengan negatif. Bahkan juga hal yang jahat yang akan kita terima. Tetapi saya mau mengatakan kepada kita, apa arti statement yang kedua? Ketika engkau selalu melakukan hal keburukan, ketika engkau selalu melakukan hal yang jahat, maka tidak pernah kebaikan akan datang mengikutinya. Saya ulangi Bapak Ibu. Kalau engkau berbuat baik, berbuat benar, engkau boleh menuai hal yang baik, tapi juga kadang respon orang, sikap orang meresponimu belum tentu baik yang kau terima. Bisa dua-duanya kau terima. Tetapi kalau engkau berbuat jahat, berbuat yang buruk, maka tidak pernah yang baik yang kau terima. Jadi saudara yang dikasihi Allah, biasakanlah hidup kita untuk berbuat baik, supaya kita menuai hal yang baik. Haleluya. Amin. Biasakanlah menabur hal yang baik dalam hidupmu, supaya engkau menuai hal yang baik. Namun sebaliknya, jika engkau terbiasa dan melakukan hal yang buruk, janganlah saudara berpikir bahwa engkau akan menuai yang baik. Jikalau saya melihat dan mengamati orang-orang yang pernah datang kepada saya dan bercerita tentang masa lalunya, bagaimana kejahatan dan perbuatan kejahatan yang dilakukan, maka ketika dia datang dan bertobat, dia mulai berkata, "Pastor, apa yang telah kulakukan dulu sekarang aku sudah tuai. Saya sekarang turut menderita. Dulu aku peminum berat, perokok, sekarang pastor aku bertobat. Tapi paru-paruku sudah bocor. Paru-paruku sudah hitam. Paru-paruku sudah susah." Saudara, hari Jumat kemarin saya menerima berita dari seorang ibu dari Kapit. Ia berkata, "Pastor, puji Tuhan, adik saya benar-benar sembuh. Adik saya dulu, di mana pastor sudah doakan, paru-parunya sudah rusak, buah pinggangnya sudah rusak. Terima kasih pastor. Pastor ada di mana?" Saya jawab, "Di Bengkulu." "Oh, saya kira pastor dari luar negara," kata dia. Sebenarnya dari luar negara juga sebetulnya, ya, tapi masuk dalam negara gitu.
Karena minggu lalu saya ketika di hospital lagi temu janji dengan dokter juga. Minta doakan saudara, sakit sudah 5 hari koma. Tidak sadar-sadar. Tuhan, aku pun jumpa dokter. Tapi tidak saya WhatsApp begini. Bu, saya pun ke dokter. Saya pun perlu didoakan. Saya tidak berkata begitu. Dia sudah begitu susah, tolonglah pastor. Ada seorang bapak yang WhatsApp saya dan telepon. Pastor ingat saya? Tidak. Saya si ini dulu pastor pernah doakan saya sudah sembuh. Sekarang tolong adik saya juga pastor doakan. Ya sakit sudah 5 hari. Sakit, buah pinggangnya hancur. Apalagi kemarin tuh dua tadi apakah paru-parunya rusak. Dalam hati saya jangan-jangan nih peminum juga. Sudah itu pastor dikencingin tikus. Nah gitu. Sudah 5 hari koma tidak sadar-sadar, dia kirimkan gambar. Itulah tadi terpikir. Jangan-jangan dia ini perokok berat, peminum berat. Maka rusaklah paru-parunya. Rusaklah buah pinggangnya dan sebagainya. Saudara, apa yang saya katakan? Tuhan, aku kirim doa. Saya rekam doa itu. Saya kirim doa. Tuhan, aku berdoa. Ia punya istri dan anak. Ia baru umur 28 tahun. Aku di kereta saya berdoa Bapak. Setelah saya temu janji dengan dokter selesai, saya di kereta berdoa. Karena begitu ajan saya pikir, ini bicara nyawanya. Saya kirim doa dari kereta. Sebelum saya berangkat jalan dari parkiran, saya kirim dulu doa. Dan saya katakan nanti didengar, suruh dengar di telinganya. Terus saja bagi rekaman itu. Walaupun dia tidak sadar, rohnya tetap bekerja. Dan saya doakan Bapak Ibu. Salah satu yang saya doakan adalah, Tuhan, jikalau melihat penyakitnya ini, mungkin masa hidupnya memang banyak yang buruk. Dan dia tidak mengenal Tuhan. Namun Tuhan bagi kesempatan untuk dia. Supaya dia dapat memperbaiki dirinya. Agar dia dapat berubah. Maka untuk itu Tuhan. Buah pinggang yang rusak dalam nama Yesus sembuhlah. Dalam nama Yesus paru-parunya yang rusak sembuhlah. Pulihlah. Dan aku berdoa kepadamu Tuhan, supaya ketika dia sembuh, ia akan mencarimu, ia akan berubah, ia akan bertobat. Dan ia mencarimu dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus Kristus aku berdoa. Haleluya. Amin. Saya kirim dan dengar. Besoknya Bapak Ibu, anak ini sadar. Dan hari Jumat yang lalu, sebelum pemberkatan pernikahan, saya terima WhatsApp. Pastor, dokter mensahkan semua penyakit dari adik saya sembuh total. Dan ia tidak dibagi obat. Walaupun pastor badannya masih kurus. Memang betul Bapak Ibu. Kalau orang yang sakit disembuhkan oleh mujizat. Kalau dia kurus bukan berarti tiba-tiba dia gemuk. Itu perlu waktu pemulihan dalam hal makanan. Tetapi yang jelas saudara-saudara, ia mengalami sakit itu karena dampak perbuatan buruknya yang dulu. Namun bersyukur bahwa diberi Tuhan kesempatan untuk memperbaikinya. Yang kita kadang susahkan adalah tidak diberi kesempatan. Namun saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biasakanlah menabur hal yang baik supaya di kemudian hari hidup kita tetap baik. Haleluya. Amin. Anak-anak muda, saya pesan bagi saudara. Jikalau kau mau melihat masa tuamu baik, jikalau kau mau melihat masa rumah tanggamu nanti engkau berkeluarga baik, biasakanlah sejak muda melakukan hal yang baik. Rajinlah bekerja, rajinlah belajar, buatlah tanggung jawabmu supaya dewasa nanti engkau pasti menuai hal yang baik. Haleluya.
Tetapi kalau engkau sembrono, sembarangan hidup, jangan heran di masa tuamu ada banyak hal yang buruk menimpamu. Sedangkan hal yang baik saja dibuat, belum tentu semua yang kita tuai hal yang baik. Maka untuk itu, bagaimana caranya agar kita tetap setia dan sungguh-sungguh melakukan hal yang baik? Ini menjadi hal yang perlu kita ketahui. Bagaimana cara kita agar kita tetap setia dan sungguh-sungguh melakukan hal yang baik? Yang pertama, Bapak Ibu, milikilah rasa takut akan Tuhan. Yang pertama, perhatikan, milikilah rasa takut akan Tuhan atau sikap takut akan Tuhan. Ayub 28 ayat 28 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah apa saudara? Akal budi. Ayub menuliskan tentang takut akan Tuhan itulah hikmat. Kalau dalam Amsal 1 ayat 7 katakan permulaan pengetahuan adalah hikmat, adalah permulaan pengetahuan. Dan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ayub mengatakan hal yang sama, bahwa takut akan Tuhan itulah hikmat. Itulah orang yang bijaksana. Dan yang kedua adalah menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ayub menjelaskan tentang seperti manakah orang takut akan Tuhan. Yang jelas dikatakan menjauhi kejahatan. Yang kedua, Amsal 8 ayat 13. Kita baca sama-sama kembali 1, 2, 3. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Tipu muslihat, mulut tipu muslihat itu berbohong. Apa-apa bohong, buat tipu, janji tidak digenapi. Ya, berusaha berjanji tapi tujuannya berbohong untuk tidak menepati. Dan Tuhan benci kejahatan. Jadi orang yang takut akan Tuhan benci kejahatan. Kalau saudara sayang kejahatan, berarti saudara bukan takut akan Tuhan. Yang ketiga, Amsal 3 ayat 7. Kita baca kembali. 1, 2, 3. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara, seperti yang saya singgung tadi, ketika seseorang sering melakukan kejahatan, maka itu menjadi ukuran seberapa takutnya dan seberapa kasihmu kepada Tuhan. Saudara, saya selalu mengajarkan bahwa takut akan Tuhan bukan berarti saudara harus selalu buat yang jahat dengan orang. Takut akan Tuhan bicara tentang seberapa jauh engkau mentaati firman Allah. Tadi pagi jam 6 saya lihat ada seorang ibu WhatsApp ke saya. Dia tanyakan kedua anaknya, Pastor, apakah kedua anak saya sudah melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Dan dia mengajarkan memang saudara, sejak kecil mereka diingatkan ketika mereka bekerja. Diingatkan supaya mereka takut akan Tuhan, yaitu dengan mentaati firman Allah. Karena mereka sudah bekerja dengan baik, supaya mereka belajar untuk mengucap syukur,
untuk belajar berterima kasih apa yang dia terima. Maka ia mentaati firman Tuhan dari apa yang ia terima. Dengan mengembalikan apa yang patut dikembalikan sebagai ucapan syukurnya. Sebagai respon. Maka orang yang takut akan Tuhan bukan hanya bicara bahwa kita tidak melakukan kejahatan. Tetapi ketika kita mentaati segala firman Allah, itulah kebenaran. Itulah takut akan Tuhan. Kalau kita tahu itu dosa, lalu saudara lakukan perkara itu bukan takut akan Tuhan. Maka hari ini ada banyak orang yang tidak takut akan Tuhan. Baru-baru ini saya baca beberapa banyak orang dibully, dikerjakan, dibuat prank ketika para panda-panda menghantar barang makanan. Dikerjain. Ada lagi di Indonesia saudara, di prank yang driver lori bawa barang. Di prank saudara-saudara dibuatlah hantu Pontianak di depannya. Ia takut, ia tiba-tiba parkirkan lorinya, dia lari daripada lorinya itu dan lorinya pun masuk longkang Bapak Ibu. Saudara, hari-hari ini banyak orang buat prank. Suami istri di prank, si suami prank istri, si istri prank suami. Saya lihat kalau saudara dia di Facebook, di YouTube, banyak orang kerjaan prank-prank. Sampai-sampai orang bingung, kamu ini benarkah atau prank? Hanya untuk mengejar saudara view supaya lebih ramai, mengejar subscribe. Betul kah subscribe? Kalau saya salah sebut nanti anak saya marah saya. Saudara, nasihat saya Bapak Ibu, terlebih-lebih pasangan di suami, janganlah suka prank-prank. Ya. Apalagi saudara ada yang dibuat pura-pura ada wanita lain dengan suaminya. Coba kalau istrinya itu bawa parang, bawa kayu langsung dipangkung coba. Gara-gara itu mati saudara ya. Jadi jangan main-main buat prank. Kalau ada prank itu perang yang aman-aman lah. Ya, betapa kasihan saudara yang tukang panda itu suruh order makanan tapi tidak dibayar, tiba-tiba handphonenya dipadam. Berapa banyak hari-hari ini saudara memperlakukan itu. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini tidak akan pernah melakukannya. Amin. Kadang-kadang kalau saya pun order saudara Grab, order taksi, baik di Indonesia kalau saya di Indonesia saudara. Saya tidak hanya lambat dikit pun saya tidak langsung berusaha cancel dia. Karena kadang mereka cari itu Bapak Ibu adalah untuk memenuhi keperluan rumah tangganya. Ada yang kadang-kadang order berapa kotak KFC. Kadang-kadang sampai 300 ringgit saya ringgitkan saja. Lebih dari itu dibawa dihantar tidak ada yang bayar. Sampai dia nangis. Uang saya hanya ini saja. Saya pun kadang nangis Bapak Ibu. Saudara jangan biasakan hal berbuat jahat. Ya. Anak-anak tolong jangan prank mamamu. Saya takut jantungan. Ya, ada kadang-kadang anak-anak bilang, "Ma, aku sudah mengandung. Sudah 3 bulan." Ya, sudah pingsan anak mamanya bilang, "Prank." Udah terlambat Bapak Ibu. Ya, hati-hati prank. Ya. Anak-anak muda sekarang zaman prank. Ya, ini khotbah tidak prank Bapak Ibu. Ini real. Haleluya. Amin. Ya. Dikit-dikit prank. Hati-hati main prank. Ya, yang masih wajar-wajar lah ya. Masih wajar-wajar sembunyikan makanan bolehlah prank sedikit lah ya itu oke lah. Tapi yang membahayakan jangan ya. Saya ingat suami-suami tolong jangan bikin ada istri lain perempuan lain di kamarmu, jangan. Pura-pura dalam selimut. Kalau istrimu bawa parang coba belum ditengok langsung dipotong leher kita kan.
Hati-hati. Begitu juga istri-istri. Jangan bikin ada lelaki lain pura-pura pakai patung lah, pakai apalah. Ya, jangan bilang prank sudah dipangkong ke mukamu baru hancur baru bilang prank. Ya, apalagi perempuan kalau tengok suaminya ada wanita lain. Biasa Bapak Ibu ya. Coba kalau istri saya tengok begitu betapa ya, mungkin walaupun ibu gembala bahwa tetap juga parang keluar. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah main prank-prank ya. Hati-hati. Jadi takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan, miliki rasa takut akan Tuhan. Maka orang-orang yang percaya, saya yakin semua kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, bagaimana cara kita agar kita tetap setia, sungguh-sungguh melakukan hal yang baik. Yang kedua adalah tahu dan sadar bahwa mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Saya kira yang sekolah minggu tahu dan hafal lagu. Dan ini juga waktu sekolah minggu sudah saya dapatkan. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Sebab itu hai teman, jangan berbuat jahat. Sama-sama katakan, Tuhan melihat. Kita nyanyikan yuk. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Sebab itu hai teman, jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Sebab itu hai teman, jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Tapi kan pasti aku pakai masker. Aku pakai mask. Walaupun saudara pakai mask, walaupun pakai helmet, Tuhan tahu. Itu makanya disebut dia Tuhan. Mazmur 33 ayat 13 dan 14. Kita baca saudara ayat 13, 1, 2, 3. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Ayat 14, dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Pemazmur, saudaraku, memberikan gambaran tentang Tuhan memandang dari sorga, melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Jadi saudara, jangan merasa kalau orang takut Tuhan, maka walaupun jauh dari istri, jauh dari suami, maka saudara mengerti bahwa Tuhan tahu dan Tuhan melihat. Tapi kalau takut istri itu hanya ketika dia tidak berada di depan istrinya baru dia takut. Berada depan istrinya baru dia takut. Tapi ketika istrinya tidak ada, maka baru dia buat sesuatu yang tidak seharusnya. Berapa banyak suami-suami ketika ditugaskan pergi jauh bekerja atau ditugaskan 3-4 hari pergi mungkin ke Kucing sana, tugas dari pejabat, pergi mungkin ke Sabah sana, pergi ke KL sana 2-3-4 hari, lalu berkata, istri aku tak ada. Dia tidak tahu. Nah jenis begini saudara, dia hanya takut istri. Maka itu sebabnya bersyukurlah jikalau suamimu takut akan Tuhan. Amin. Ketika engkau takut akan Tuhan, dimanapun, tidak di depan siapapun, karena engkau mengerti dan memahami Tuhan melihat dan memandang apa yang kita perbuat dan tahu, maka dengan itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah tetap setia kepada pasangannya. Haleluya.
Haleluya. Saya hampir 3 tahun belajar. Setiap bulan saya 1 minggu dan menginap di hotel. Saudara, ketika naik lift, turun lift, ketika di lobi, bukan ada tidak satu Pontianak yang menggoda, ada. Tetapi ketika kita takut akan Tuhan, saudara, kita akan berkata bahwa mata Tuhan melihat. Itu sebabnya ketika kita memiliki ini, istri pun rasa aman, damai di rumah. Coba kalau saudara dia takut, dikit-dikit video call, coba. Bahkan saudara ketika saya bertelepon dengan istri, saya usahakan video call. Saya lagi di mana, supaya juga tahu. Ini kadang-kadang suruh video call dipura-pura di office padahal gambar saja gitu kan. Hanya untuk takut istri, takut suami. Tapi orang yang takut akan Tuhan, tidak di depan istri kah, tidak di depan suami kah, tetap melakukan hal yang benar. Amin. Dan saya yakin suami-suami di sini, istri-istri di sini yang bergereja, yang menyaksikan acara ini, saudara adalah takut akan Tuhan. Halo, halo, saya menyapa yang di rumah, yang di Miri. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, amin. Walaupun saudara pergi kerja di offshore, tiap bulan lihat ikan jerung di laut. Ketika turun naik ke darat, tetaplah setia kepada pasanganmu, walaupun berbulan-bulan di laut. Amin bapak-bapak. Kok tidak ada amin? Ayo sama-sama. Amin. Kurang kuat. 1, 2, 3. Amin. Amin. Lalu bagaimana cara kita agar kita tetap setia dan sungguh melakukan hal yang baik? Yang ketiga, sebab apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Sebab apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Saudara, ada seorang gubernur di Jakarta dulu, namanya Ahok. Ia rela diadili dan dihukum walaupun dia tidak bersalah. Tapi apa yang dikatakan? Siapa yang menjalimi saya karena bukan dari Tuhan? Saya tahu apa yang saya buat bahwa tidak ada sesuatu yang salah. Tapi siapa yang menjalimi aku, semuanya akan dipermalukan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Hampir semua orang yang menjolimi dia dipermalukan Tuhan. Dan saya hitung saudara sudah 10 orang lebih. Orang-orang yang menjalimi dia dipermalukan. Mengapa Bapak Ibu? Karena apa yang ditabur, itulah yang dituai. Saudara, Hosea 8 ayat 7, firman Allah berkata begini. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak akan menghasilkan tepung. Dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Saudara coba perhatikan ayat ini. Justru menabur angin dikatakan. Yang dituai apa saudara? Puting beliung. Mana lebih kuat? Angin biasa atau puting beliung? Puting beliung itu menghancurkan. Maka kalau saya perhatikan orang-orang yang terbiasa berbuat jahat, memang hidupnya tidak baik. Orang-orang yang terbiasa saudara melakukan hal-hal kejahatan, maka mereka akan ditimpa lebih daripada apa yang dihakimi dengan orang tersebut. Maka jelas firman Allah berkata, bahkan gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan tidak hasil tepung mereka memberi hasil. Saudara, seperti yang saya katakan,
Orang jahat itu kadang-kadang saudara hanya berpikir, saya tidak buat kejahatan. Tapi kadang-kadang mulut kita ini kan jahat. Ketika kita bercerita yang tidak benar, ketika kita bicara tentang kemunafikan, ketika kita bicara yang seharusnya ya, tapi kita tidak berkata begitu, itu juga adalah kejahatan. Maka orang-orang yang tidak pandai mengatakan apa yang kebenaran, Bapak Ibu Saudara, ini juga kejahatan. Maka jangan heran hal-hal yang buruk pun akan menimpa orang tersebut. Itu sebabnya untuk kita berpikir melakukan hal yang jahat 2 kali. Karena saya mengajarkan kepada kita, roh Tuhan ada pada kita, firman Allah ada pada kita. Kalau ada firman Allah ada pada kita, kalau ada roh Allah pada kita, bukankah firman Allah akan mengingatkan, bukankah Roh Kudus akan mengingatkan supaya engkau jangan berbuat jahat. Saudara yang dikasihi Allah, sejak Roh Kudus memenuhi hati saya, ketika ada saja yang salah Bapak Ibu, hati ini bukanlah damai. Hati ini tidaklah senang. Maka itu sebabnya ketika hal yang jahat itu merajalela dalam hidup kita, hidup kita tidak akan damai. Akan ada banyak persoalan yang menimpa. Namun ketika bertobat, hidup benar Bapak Ibu, engkau akan melihat kemuliaan Allah, demi kemuliaan Allah akan memenuhimu. Maka biasakan Bapak Ibu Saudara untuk menabur sesuatu yang baik. Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Kita baca semua saudara-saudara. 1, 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak lemah. Ayat 10 sama-sama. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, semua kita tahu hukum tabur tuh tuai. Jadi kalau kita tahu Bapak Ibu, biasakanlah tabur yang baik. Nanti ada masanya kau menuainya. Di masa tua mungkin engkau akan menuainya. Bapak-bapak, taburlah yang baik ke atas anak-anakmu. Ibu-ibu, taburlah hal yang baik kepada anak-anakmu. Jangan tabur yang jahat sama anak-anakmu. Jangan bilang sama anakmu, ibu-ibu, kau punya bapak itu memang jahat. Bapakmu itu memang tak patut kau panggil dia bapak. Kalau kau jumpa, pukul saja ya, smackdown dia. Itu bapakmu memang kurang ajar. Itu Anda sedang menanam yang buruk kepada anak-anakmu. Membuat anak-anakmu tidak hormat baginya. Jahat suamimu, jahat bapaknya, tanamlah yang baik. Baru-baru ini Bapak Ibu seorang ibu berkata, kamu sayang gak anakmu? Ada berapa anak? 4 pastor. Yang ini, kok kau diam? Saya bilang, kok susah kau jawab? Itulah pastor, saya sudah terima anak ini. Kenapa? Biar kami mati, kata bapak anak saya. Lalu saudara, memangnya anakmu dengan siapa yang jaga? Itulah pastor, kami menyesal. Kami kasih anak kami dijaga nenek kami. Nenek itu cucu-cucu supaya mereka benci sama kami. Supaya mereka tidak datang dengan kami, tinggal dengan kami. Hati-hati ya nenek-nenek, datuk-datuk. Jangan coba mengajarkan yang jahat sama cucumu. Haleluya. Amin nenek-nenek. Ada nenek di sini.
1, 2, 3. Amin. Jangan tabur yang buruk. Kalaupun buruk, kalaupun jahat papamu, mamamu, menantumu, jangan diajarkan. Karena firman Allah berkata, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Amin. Amin. Itu prinsip. Ibu-ibu yang kepahitan dengan bapak suaminya, tolong jangan tabur yang jahat sama anak. Itu sebabnya anak-anak selalu marah sama maminya. Mami ini selalu bela papi saja. Mami ini selalu bela papi saja. Semua kami salah saja. Ya sebenarnya betul yang dia omong istri saya memang. Tapi supaya anak-anak tahu dan mengerti bahwa saya pun manusia ada kelemahan, kekurangan. Tetapi saudara, saya mengajarkan sesuatu yang benar. Aku disuruh-suruh, suruh sana, suruh sini. Supaya engkau bekerja, supaya kau rajin, supaya kau punya tanggung jawab. Sapu rumah lah, buang sampah lah, kasih makan anjing lah, makan ayam lah, kasih ikan lah. Kan kau yang punya ikan. Iya, aku yang punya ikan. Tapi kau yang makan. Tujuannya adalah bertanggung jawab. Nanti kalau engkau berumah tangga, kau di rumah tidak main game saja, duduk saja, tidak buat apa-apa di rumah. Kalau kau begitu nanti jadi suami, kira-kira istri sayang gak samamu? Istri kira-kira di rumah itu bahagia atau tidak? Jadi bukan saya kejam, bukan. Tapi tujuannya supaya nanti kau sudah dewasa, kau berumah tangga, kau bahagia. Kami pun nyaman cuti-cuti Malaysia. Haleluya. Kita pun menikmati anak kita baik-baik semua. Amin. Tapi coba kalau dia tidak baik nanti tua-tua. Sampai tua pun minta pinjaman, minta sokongan. Apalagi tidak buat ini. Mau tidak mau kita pergi ke rumahnya, konseling mereka. Asik nak bergaduh. Asik nak bergaduh kalian. Baru seminggu kami tinggal dari rumah sudah bergaduh. Baru seminggu sudah suruh saya datang ke sana. Bukankah stres bapak ibu begitu? Kalau punya anak buat masalah terus. Tapi puji Tuhan, anak-anak jemaat baik-baik semua. Ayo ibu-ibu jawab-jawab dong. Bapak-bapak katakan amin. Amin, luar biasa, hebat. Melayani. Rajin belajar. Mulai tanggung jawab. Kan zaman sekarang banyak anak-anak sekarang gak mau buat kerja kan. Buat kerjanya apa? Game saja. Mau makan yang sedap tinggal download saja dari internet, tengok gambar, makan pakai gambar. Ya. Boleh, tapi karakter itu harus diubah dulu. Jadi taburlah yang baik. Tabur. Kadang-kadang air mata kita keluar. Kadang-kadang korban perasaan. Tapi saudara akan melihat hal yang baik. Jika engkau terbiasa melakukan hal yang baik, percayalah. Karena firman Allah berkata, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Yang keempat, bagaimana cara agar kita tetap melakukan hal-hal yang baik dalam hidup. Yang keempat, segala sesuatu yang telah kita lakukan, kita akan tetap bertanggung jawabkan. Kita baca saudara 2 Korintus 5 ayat 10. 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat. Menghadap tahta pengadilan supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Maka nanti saudara di tahta pengadilan Allah kita akan menerima. Jikalau kita melakukan hal yang benar yang baik, kita akan mendapatkan upah. Kita dapat mahkota. Kita punya reward. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, jika engkau tidak ada berbuat apa yang baik dan benar, apa yang saudara mau terima?
Jadi kita tidak lepas dari semua itu. Jadi jangan menganggap saudara kalau sudah kita terima Tuhan Yesus, lalu saudara semuanya kita aman-aman, lalu kita nggak bertanggung jawab. Tidak Bapak Ibu. Roma 14 ayat 10 dan 12. Kita baca kembali supaya Bapak Ibu tahu apa kata firman Allah. 1, 2, 3. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap apa saudara? Tata pengadilan Allah. Perhatikan, sebab kita apa saudara semua harus menghadap tata pengadilan Allah, jangan menghakimi. Seterusnya saudara kita baca ayatnya. Ayat 12, 1, 2, 3. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi jangan mengira Bapak Ibu, kita semua hanya punya tanggung jawab diri kita kepada Allah. Makanya jangan menghakimi. Penghakiman yang saudara tidak tahu, saudara sudah mengukuhkannya. Ya. Saudara, kadang-kadang Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan, bukan tidak banyak mendapatkan penghakiman-penghakiman. Baik dari dalam jemaat, baik dari luar jemaat, banyak. Tapi apa yang selalu saudara kami buat? Tetap kami harus berbuat baik, benar. Karena seperti yang saya katakan, kalau engkau menabur angin, nanti masanya kau menuai puting beliung. Kalau kau menabur hari ini, belum tentu besok kau tuai. Belum tentu minggu depan kau tuai. Mungkin tahun depan, mungkin 5 tahun depan, mungkin 10 tahun depan. Tergantung jenis apa yang saudara lakukan. Ya, saudara jangan mengatakan aman-aman saja, tidak. Maka mari Bapak Ibu kita sama-sama berusaha untuk melakukan hal yang baik. Ya, hal yang baik, buat aja yang baik. Maka nanti kelihatan dari hidupmu, kelihatan dari rumah tanggamu, kelihatan dari masa depanmu, kelihatan dari pelayananmu, kelihatan dari pekerjaanmu, kelihatan apa yang orang lihat di dalam dirimu. Ya. Bukankah sekarang boleh kita lihat semua diri kita dengan orang lain melalui Facebook? Bukankah melalui semua itu menjadi satu kesaksian? Dan orang lain akan menyaksikan. Jika engkau baik, kelihatanlah nanti keadaan hidup baik. Tapi sebaliknya, maka tetaplah belajar untuk melakukan hal yang baik. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita agar kita tetap setia dan sungguh-sungguh melakukan hal yang baik? Tetaplah mengerjakan hal-hal yang baik, walaupun ada yang jahat menimpamu. Tadi statement yang saya katakan, kalau engkau menanam padi, maka rumput pun ikut tumbuh. Tapi kalau kau menanam rumput, tidak akan pernah padi ikut tumbuh. Maka ayat firman Tuhan dari Galatia 3 ayat 6 tadi, ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak apa saudara? Lemah. Ya, jangan jemu-jemu berbuat baik. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, kemarin ada jemaat bagi buah terap. Terima kasih. Dan orang sering bagi. Saya baru ingat Bapak Ibu, kalau saya melihat jemaat begitu banyak memberkati sayur, buah kah, atau yang lain, kue kah. Saya teringat pesan mama saya.
Anakku, kalau ada orang datang ke rumahmu, apalagi hamba Tuhan, berkatilah mereka. Karena kadang-kadang Tuhan mengutus orang. Dan saya pernah, saudara, bukan hanya sekali memang, tapi ada suatu ketika ada 2 orang penginjil hamba Tuhan datang dari Jakarta. Mereka buka pelayanan di Pontianak dan mereka sudah beberapa bulan. Namun mereka tidak cukup makan, Bapak Ibu. Mereka puasa seringkali. Masa itu saya seorang high school. Kalau papa mama saya hantar uang, kadang-kadang terbatas untuk makan harian kami. Saya teringat pesan mama saya itu. Lalu uang yang saya ada terbatas, tapi ingat pesan mama itu. Kalau ada hamba Tuhan, layanilah. Memang saya lihat mama saya, kalau ada hamba Tuhan datang ke rumah kami, dia sangat servis, Bapak Ibu. Bahkan kadang-kadang buku-buku yang dijual dia beli banyak, walaupun tidak tahu untuk apa buku itu. Makanya tapi buku itu banyak yang saya punya. Itu sebabnya di rumah itu ada beberapa buku tuh mama saya yang beli. Dan saya pakai, rupanya buku itu sangat bagus untuk orang kuliah. Dibeli itu untuk menolong hamba Tuhan ini, untuk mensapu hamba Tuhan ini. Lalu ketika saya, saudara, orang datang, saya coba masak, saudara, untuk beli lauk yang sedap sebetulnya susah. Tapi saya coba beli, saya masak, saya beli sayur, saya beli ayam. Ada saya ingat 4 macam, saudara. Tapi habislah masa itu duit saya hanya untuk menservis mereka. Anda tahukah apa yang diucapkannya? Terima kasih Bu Iman. Sebenarnya kami sudah 2 hari tidak makan. Kami puasa terpaksa. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Allah, sering saya menangis jikalau saya mendapatkan kemurahan. Sering saya meneteskan air mata dan berkata, Tuhan, betapa baiknya Engkau memelihara kami sekeluarga. Dan saya percaya, Bapak Ibu, kalau kita sudah terbiasa menabur hal yang baik, janganlah heran engkau akan menuai di masa tuamu, di masa remajamu, atau di masa tepat pada waktunya engkau menuainya. Jikalau hari ini banyak hal yang baik kami tuai, percayalah, itu semua berasal dari terbiasa kita berbuat hal yang baik. Amin. Hari ini buka hatimu, lakukanlah yang baik. Dan jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Di akhir tahun ini, walaupun banyak kesulitan, masalah yang dihadapi, tetaplah lakukan hal yang baik, lakukanlah yang benar, taatilah firman Tuhan. Percayalah, 2021 engkau akan naik, engkau akan menuai, engkau menerima janji-janji Tuhan. Haleluya.